Lukas 24 ayat 51 dan 52. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ditinggalkan orang yang dikasihi karena dia pulang ke rumah Bapa seharusnya menimbulkan duka cita yang mendalam. Apalagi jika orang tersebut sangat bermakna bagi hidup kita. Sangat menarik jika para murid Tuhan Yesus justru bersukacita setelah menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Semua itu bisa terjadi karena Tuhan Yesus telah membuka pikiran mereka sehingga mereka memahami kebenaran yang selama itu tersembunyi bagi mereka, seperti halnya bagi orang-orang Yahudi pada umumnya. Yaitu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menggenapi karya keselamatan bagi umat manusia yang telah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Bahwa untuk menggenapi nubuat tersebut, dia harus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Penyataan-penyataan diri Tuhan Yesus setelah kebangkitan yang diakhiri dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu semakin meneguhkan mereka bahwa apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus selama 3,5 tahun bersama-sama mereka itu benar adanya. Mereka juga dihibur oleh janji kedatangan Roh Kudus yang sebentar lagi akan digenapi. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga memungkinkan Roh Kudus tinggal di dalam orang percaya, sehingga penyertaannya menjadi sempurna kapan saja, di mana saja, dalam situasi apa saja, tanpa harus dibatasi oleh tubuh fisik seperti halnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, "Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Menemukan kebenaran sejati adalah sumber sukacita kekal yang tidak bisa didapatkan melalui cara apapun di dunia ini. Kabar baiknya adalah Tuhan sangat rindu menyatakan kebenarannya kepada setiap orang, siapapun dia, tidak peduli bagaimanapun juga situasi dan kondisinya. Namun ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, percaya dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kedua, membaca dan merenungkan firman Tuhan secara teratur dan membuka diri terhadap pencerahan Roh Kudus. Ketiga, siap melakukan firman Tuhan yang disingkapkan oleh Roh Kudus dengan ketaatan mutlak. Jika kita melakukan bagian kita dengan tekun dan setia dan tidak menyerah meskipun kita tidak mengerti, maka suatu saat kita akan bersukacita karena Tuhan menyingkapkan kebenarannya tepat pada waktu kita membutuhkannya. Sukacita sejati adalah sukacita karena Tuhan memandang kita layak untuk dipercayakan rahasia firman-Nya. Amin.